syukru ala taufiqi wa zilali. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asai ala ridwani. Khotimah, kita akan lanjutkan lagi kitab dari khusuan sholat ini, bab yang selanjutnya, di mana kita sudah sampai ke khususnya orang-orang munafik. Saya ulangi sebentar. Jadi kalau orang munafik itu khususnya itu adalah terletak pada raganya, bukan pada hatinya gitu. Dari hadis bahwa khusyul badani wa nifaqul qalbi. Jadi raganya khusyuk namun hatinya tidak khusyuk. Itulah khusyuknya orang-orang munafik. Di riwayat yang lainnya, di hadis dari kitab Nurul Mansur, yaitu antara jasada khosyian wal qalba laisa bi khosyin. Jika engkau melihat raganya seseorang itu khusyuk, namun hatinya tidak khusyuk, itulah orang-orang yang munafik, karena dia hanya khusyuk di dalam raganya saja, tetapi hatinya tidak khusyuk. Ini yang khusyuk yang berbahaya. Khusyuk yang celaka adalah khusyuknya orang-orang munafik. Nah, kita teruskan juga bagaimana nyata ada di antara orang-orang munafik itu berusaha menangis, karena kalau tidak menangis takut kehilangan khusyuan. Jadi demikian mereka berusaha untuk khusyuk dan berusaha untuk menangis lantaran kehilangan khusyuk. Kalau mereka di tempat sepi lagi sendirian dalam rangka mendatangkan khusyuan, tapi kalau lagi sendiri maksudnya ya, jadi di kitab ini kalau lagi sendiri tapi dia lagi sendiri itu dia menangis karena baca ayat-ayatnya atau dari bacaan sholatnya dia sendiri gitu ya, sendiri misalnya sholat tahajud, maka dia menangis ketika baca ayat-ayatnya dan juga bacaan-bacaannya. Maka hal ini karena dia meresapi dari ayat-ayatnya dan juga bacaan itu, maka bukanlah termasuk khusyuk orang-orang munafik. Tapi inilah khusyuk yang dibenarkan. Termasuk salah satu khusyuk yang dibenarkan itu. Dalam suatu hadis, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, maka Allah mengharapkan kepada dia neraka. Jadi kalau menangis karena takut kepada Allah, harap kepadanya neraka. Ini menunjukkan khusyuan yang dimaksud adalah bagaimana dia itu meresapi dari bacaannya, dari bacaan salat, kemudian dari gerakannya tentunya harus benar, tentunya memenuhi rukun dan juga sesuai dengan contoh Rasulullah. Itulah bagaimana ketika meresapi itu, ya baik menangis atau tidak, tapi intinya meresapi karena takut kepada Allah, maka itulah golongan khusyuk yang selamat itu. Karena khusyuk itu tidak mesti menangis gitu. Karena sulit sekali gitu kepada orang-orang yang belum terbiasa menangis gitu. Karena kalau dia mencoba menangis, ada yang tidak keluar air matanya gitu. Ada juga yang
dia juga bukan tidak keluar air mata, tapi susah gitu untuk menangis gitu. Jadi tergantung hatinya gitu. Apakah hatinya mendekatkan diri karena takut kepada Allah atau tidak gitu. Maka jika dia takut kepada Allah, maka itulah khusyuk yang terpuji. Nanti ya itu di bab selanjutnya. Nah, sebab barang siapa yang mengetuk pintu terus-menerus, kemungkinan besar dia akan bisa masuk. Dalam sebuah perkataan dari Ubadah bin Somit, dia berkata, awalu ilmin yurfa'u minan nasil khusyu'u. Ilmu yang akan dihilangkan pertama kali dari manusia adalah khusyuan. Jadi dari sekian ilmu yang dihilangkan dengan tentunya nanti ada hadis lain dengan ditinggalkannya, dengan meninggalnya ulama, dan juga hadis itu. Tapi kita lihat kepada pokok bab ini bagaimana ketika ulama itu setelah dia itu adalah bagaimana dia itu melalaikan sholat dan mengedepankan atau senantiasa pada hawa nafsunya. Itulah yang sangat tercela sekali tentunya. Maka itulah kenapa khusyuk itu hilang pertama kali bagi manusia, karena dia sudah kepada hawa nafsunya. Jadi yang dimaksud juga dalam hadis waman yasta'fif yafahullahu waman yastagni yughnihillahu waman yatasabar yusabirullah. Barang siapa yang berupaya menjaga kesucian dirinya dari perkara yang haram dan syubhat, niscaya Allah akan menjaga kesuciannya. Barang siapa yang merasa cukup dengan karunia Allah yang diterimanya, niscaya Allah akan membuatnya merasa serba cukup. Dan barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, niscaya Allah akan membimbingnya untuk bisa bersabar. Ini berarti beda keluar dari tema, tapi Syekh Abu Abdillah Al-Khatib mengutip hadis ini. Yang dimaksud di sini mungkin adalah bagaimana khusyuk itu adalah menjaga kesucian dirinya, karena dengan khusyuk itu dia terhindar dari perkara haram dan syubhat. Maka itulah orang yang merasa cukup adalah orang yang menjaga kesuciannya dengan khusyuk dalam ibadahnya. Itulah merasa cukup kepada Allah atas karunia-Nya yang dia terima, dan pasti Allah akan membuatnya serba cukup. Karena itu dia senantiasa melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah terus membimbingnya untuk bisa bersabar. Sedangkan juga di hadis yang lain tidak ada pahala yang lebih baik daripada kesabaran. Luar biasa bagaimana ajrunnya anugerah dari kesabaran itu. Berarti khusyuk itu bisa membawa kepada kesabaran. Artinya kalau seseorang sudah tidak khusyuk dalam sholatnya, itulah ketika dia sulit untuk sabar. Karena apa? Karena kebanyakan di kita sholat itu adalah yaitu bukan
menyediakan waktu untuk sholat itu sendiri, tapi ketika sholat itu ingin cepat-cepat beres, ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Nah itulah kenapa orang yang tidak khusyuk itu sulit untuk bersabar, karena dia ingin cepat beres. Nah itulah sangat keliru sekali. Nah dalil pertama ucapan kepada hadis Somit menjelaskan sebagai bayan bahwa khusyuk adalah ilmu. Sedangkan dalil yang kedua sabda Nabi itu menjelaskan bahwa sifat-sifat yang disebutkan itu dan semacamnya termasuk khusyuk tentunya bisa diraih dengan melatih diri dan membiasakan diri. Jadi melatih diri dan membiasakan diri untuk senantiasa ketika menyediakan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, takarrub kepadanya. Kemudian dia tentunya perbagus salatnya di hadapan Allah gitu. Di hadapan Allah gitu. Dia perbagus salatnya tentunya dari bacaannya yang indah, kemudian bacaan salat yang sesuai dengan kata Rasul. Maka itulah cara melatih dia terus-menerus. Gerakannya juga demikian dan harus biasa gitu. Nah, terlihatnya nanti bekas khusyuk itu pada diri seseorang juga bukan merupakan bagian dari khusyuk yang munafik. Karena kalau ada bekas dari khusyuknya, pasti dia adalah pengaruh dari sholat itu sendiri. Kalau sifatnya itu senantiasa mendatangkan kejelekan kesehariannya, maka itu dampak dari sholatnya yang jelek. Tapi sebenarnya kalau dia dengan ikhlas, kemudian kata Rasul dan juga khusyuknya itu adalah bagaimana dia kesehariannya, sikapnya berusaha untuk yang terbaik, jadi yang terbaik, tentunya untuk meraih keridhaan Allah, maka itu adalah khusyuk yang terpuji. Maka dia harus bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan agar dia tidak jadi riya dalam amalnya. Tapi di media sosial gitu ya, pernah saya juga menemukan beberapa tahun kemarin itu seseorang sudah tahajud, menangis dalam tahajudnya, kemudian update status gitu. Pada waktu paginya update status, ada status itu saya menangis sudah tahajud gitu. Ada yang menyanggah teman saya, jangan di update itu jadi riya gitu. Iya betul sekali gitu. Itu jadi riya karena dia malah bukan sholat untuk di hadapan Allah, malah disebarkan gitu. Malah disebarkan amalnya itu, update status itu gitu. Disebarkan amalnya, saya sudah sholat tahajud sampai menangis gitu, dan seterusnya gitu. Itu kesalahan yang keliru itu ya, sangat keliru karena inilah berbahaya kalau sudah seperti itu. Karena walaupun ada tangisan, kemudian ada yang sangat tentunya yang sangat menyedihkan lah gitu. Kalau bahasa kita harusnya itu kita ungkapkan kepada Allah, jangan ungkapkan kepada manusia. Karena ungkapkan kepada manusia adalah bagaimana kita meraih keridhaan Allah gitu. Justru karena riya itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapkan saja, curhatkan saja segala masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai curhat senantiasa kepada manusia tapi kita
keburukan terhadap Allah sehingga lupa mendekatkan diri kepadanya, berdoa kepadanya. Itulah bagaimana diantaranya khusyuk orang munafik itu bisa disimpulkan jadi khusyuk badannya, tapi dalam hatinya tidak khusyuk. Tentunya kita harus mewaspadainya, bagaimana untuk senantiasa mengikhlaskan diri itu. Dan ya tidak boleh lagi itu ada dari jamaah kita atau dari dari teman-teman kita yang ambil status amal-amalnya itu agak bahaya gitu. Jangan lagi ya, karena itulah bagaimanapun tentunya menyebarkan amal di hadapan manusia bukanlah dia itu terpuji dirinya itu, tapi tercela karena tidak meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya khusyuk yang terpuji. Imam Al-Qurtubi berkata, Sahal bin Abdullah berkata, khusyuk tidak akan terwujud sampai semua rambut atau bulu yang ada di sekitar jasad seseorang itu turut khusyuk. Maksudnya semua badannya, maksudnya semuanya, tentunya termasuk hatinya gitu. Tidak hanya badannya saja, termasuk hatinya. Dari imannya atau dari gerakannya, maksudnya dari gerakannya, dari bacaannya khusyuk itu pelan-pelan gitu, tidak cepat-cepat, tidak rusuh gitu, tapi pelan-pelan, tapi pasti gitu, perlahan-lahan gitu. Maka ya khusyuknya itu adalah bagaimana senantiasa menghadirkan dalam hatinya sikap kehusuan dan juga dari anggota tubuhnya juga kehusuan, tidak hanya dari badannya saja. Karena kalau dari badannya saja itu adalah khusyuk yang munafik. Tapi dua-duanya, dari badannya iya, dari hatinya juga iya. Firman-Nya itu di surat Az-Zumar ayat 23. Tasyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Gemetarnya karena kulit orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Jadi karena takut kepada Rabb-nya itu dia sampai gemetar karena Allah ya. Gemetar karena Allah, gemetar karena takut kepada Allah. Sedangkan Al-Qurtubi berkata, inilah khusyuk yang terpuji. Sebab dengan rasa takut inilah dia menjadi tenteram, maka itulah menjadi khusyuan dari hatinya kemudian kepada badannya, dan itulah bagaimana orang yang bersangkutan akan dia orang yang tenang, sikapnya penuh kesopanan dan tawadhu. Itulah bagaimana orang-orang dari kalangan salaf memang berusaha untuk menyembunyikan pengaruh khusyuk itu. Jadi kalau kata Ustaz Nasruddin Syarif, kalau amalan sunat itu bisa disembunyikan, sembunyikanlah segera gitu. Kalau bisa disembunyikan, sembunyikanlah saja gitu. Kenapa? Karena amalan sunat itu tidak disyariatkan untuk berjamaah, tidak disyariatkan untuk berjamaah. Karena itu beliau mengatakan kalau bisa disembunyikan, sembunyikanlah gitu. Karena itu paling utama gitu. Walaupun nanti ada yang firqah wa alaniyah gitu. Tapi tentunya yang lebih utama bagaimana sir menyembunyikan amalan agar dia tentunya nanti akan dekat kepada Allah. Kalaupun
misalnya nanti supaya orang lain mencontoh dirinya, janganlah menyebut nama diri dia, jangan menyebut saya atau sebut saja seseorang gitu, seseorang sudah senantiasa apa sholat tahajud atau zikir pagi petang gitu dan seterusnya, jangan disebut namanya, jangan disebut nama diri sendiri gitu. Karena kalau menyebut nama diri sendiri itu yang menjadi riak gitu. Hanya disebut seseorang gitu. Apa seseorang ya seseorang gitu. Gitu. Kalau mau tahu ya cari aja sendiri gitu. Seseorang aja gitu. Yang penting masih tahu kebaikan gitu. Tapi jangan pakai nama gitu maksudnya. Kecuali kalau menyebarkan kebaikan orang lain itu silakan, mau pakai nama mau tidak itu silakan untuk mencontoh kebaikannya, meneladani kebaikannya. Adapun khusyuk yang tercela adalah khusyuk yang dibuat-buat. Jadi menangis yang dibuat-buat supaya kelihatan khusyuk itu. Jadi menangisnya bukan karena meresapi bacaan, bukan karena meresapi maknanya, tapi itu karena nangisnya yang dibuat-buat gitu. Supaya terlihat orang lain, oh ini khusyuk gitu kata si Fulan gitu. Ada si Fulan, oh ini si anu khusyuk gitu. Dia menangis-nangis gitu. Padahal itu menangisnya itu untuk apa? Membuat si Fulan jatuh cinta atau gimana lah gitu lah. Atau membuat hatinya tertarik atau diberi sebuah pujian atau sebagainya gitu. Maka itu khusyuk yang munafik, khusyuk yang tercela. Juga menundukkan kepalanya juga demikian. Kalau untuk mencari keriduan manusia, tergantung niatnya ya. Kalau kepada Allah maka itulah yang terjadi. Tapi kalau karena manusia itulah yang tercela. Sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh pura-pura baik dalam sholatnya, pura-pura mulia dalam sholatnya. Itulah tipu daya setan, sengaja membuat nafas tersengal-sengal. Bahasa apa ya tersengal-sengal? Tersengal-sengal. Maksudnya itu mungkin gini, saya itu gini mungkin. Jadi kalau menangis itu kan kadang nafas itu kayak gimana gitu. Apa kayak tersendat-sendat gitu kalau menangis itu kan itu ya prakteknya gitu. Bagaimana kalau menangis gitu ya, misalnya kita menangis nafas agak apa jalan sedikit jalan itu. Makanya kalau orang yang menangis itu kadang-kadang ada tersendat satu lubang hidungnya gitu. Karena apa? Nafasnya tersendat-sendat gitu. Kalau dia menangis gitu. Tapi dia kalau sengaja nangis karena ingin dipuji, nah itulah yang merupakan tipu daya setan. Karena itu Al-Hasan meriwayatkan bahwa seseorang pernah sengaja menyengal-nyengal nafasnya di dekat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu supaya dia kelihatan sedang bersedih. Maka Umar pun lalu menghajarnya, meninjunya. Jadi hendak memberikan pelajaran dengan tinjuannya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana watak seorang Umar radhiyallahu anhu itu ketika dia hadapi kemungkaran tidak tanggung-tanggung gitu, ditinju, dihajar sekalipun gitu. Karena Umar itu orang yang pandai berbicara, bicaranya jelas. Jika dia berjalan, jalannya cepat, dan jika dia memukul, pukulannya menyakitkan. Sementara dia adalah sosok ahli ibadah yang tulus dan juga khusyuknya jati. Luar biasa. Maka
Umar bin Khattab pernah melihat orang yang menundukkan kepalanya itu, Umar berkata, wahai kamu orang yang menundukkan kepala, angkatlah kepalamu itu. Kata Umar, angkat kepalamu itu. Keras Umar itu. Khusyuk itu letaknya bukan di tekuk. Khusyuk itu bukan di tekuk yang dibungkukan, bukan di leher yang dibungkukan maksudnya. Tapi khusyuk itu adalah ada di hati. Itu kata Umar. Ya, karena itu tentunya bagaimana sudah selesai bab tentang khusyuan sholat ini dari dua bab yang kita pelajari. Bagaimana khusyuk yang tercela karena khusyuk yang terlihat dalam badannya dikhusyukkan atau misalnya dibuat khusyuk tapi hatinya tidak khusyuk, dan juga dia menangis-nangis, membuat dirinya menangis-nangis, napasnya tersengal-sengal, tapi bukan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itulah khusyuk yang tercela. Tapi khusyuk yang jati, khusyuk yang terpuji adalah bagaimana dia itu dari hatinya khusyuk, kemudian pada jasadnya, anggota badannya juga khusyuk. Karena itulah yang untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khusyuknya di surat Az-Zumar, bagaimana dipujinya dalam ayat itu. Khusyuknya yang terpuji ayat surat Az-Zumar ayat 23. Surat ke-39 ayat 23. Lumayan panjang. Dari taknya itu dulu berarti ayat kau narok kau summa salin dulu surat diulah. Jadi karena itu hati mereka senang, kulitnya senang. Jadi kemudian menjadi tenang kulitnya dan hati mereka karena mengingat Allah. Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi itulah yang dapat petunjuk oleh Allah jadi khusyuk dalam ibadahnya. Maka Allah menutup surat Az-Zumar ayat 23 ini, wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Jadi itulah bagaimana khusyuk yang terpuji. Tentunya inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kulit dan hatinya, maksudnya dari hatinya kemudian kepada anggota badannya, dia senantiasa jadi khusyuk, sehingga dalam kesehariannya dia perbuatannya senantiasa untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja bahasan mengenai khusyuk di dalam salat, dan bab selanjutnya kita di bab selanjutnya nanti akan membahas tentang faktor-faktor penyebab khusyuk. Jadi ada beberapa faktor dari penyebab khusyuk itu, nanti
Nanti kita teruskan di kajian selanjutnya. Untuk hari Selasa kita nanti kajiannya tentang tauhid lahir, melanjutkan bab yang kemarin. Jadi ada 2 pertemuan lagi sebelum Idul Adha. Hari Selasanya tentang tauhid dan hari Rabunya tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja bisa saya sampaikan. Walafu minkum Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.